Penulis cerita, Sultan Diko. Ini aku Ilham. Bisik laki-laki itu. Dini menoleh ke belakang, dan ternyata pemilik tangan itu adalah Ilham. Kak Ilham, hardik Dini sembari memeluk Ilham. Ketegangan itu membuatnya meluapkan semua kekhawatiran yang meledak-ledak di dalam dada kepada Ilham. "Kamu kenapa di sini?" tanya Ilham sembari membalas pelukan dari Dini. "Tadinya aku mau mengambil obat penurun panas, yang berada di dapur untuk Rizky. Tapi ternyata pembunuh itu ada di sana, dan langsung menyerang. Beruntung aku bisa meloloskan diri kemudian bersembunyi di sini," ucap Dini sambil berbisik. "Seharusnya kamu jangan keluar dulu sebelum aku datang." Ilham nampak kesal karena Dini tidak mendengar ucapannya di dalam telepon tadi. "Tapi aku kasihan Rizky. Ia demam, suhu tubuhnya sangat panas," jelas Dini. "Jangan khawatir, kita aman di sini. Tadi saat masuk lewat pintu belakang, aku melihat pria itu. Di tangannya berlumuran darah, ia menuju lantai atas." Ilham mencoba menenangkan Dini dengan mengatakan bahwa posisi mereka saat ini sedikit lebih aman. Sontak saja Dini terkejut mendengar penuturan Ilham. Ia teringat bahwa kedua adiknya masih berada di lantai atas bersembunyi di dalam lemari. "Kamu mau kemana, Din?" tanya Ilham yang melihat Dini hendak berjalan keluar. Ia menarik lengannya untuk mencegah. Bagaikan tersambar petir di siang bolong, ekspresi wajah Dini seketika berubah menjadi sangat tegang tatkala teringat bahwa kedua adiknya masih berada di lantai atas. Ia takut sesuatu yang buruk akan terjadi pada mereka. "Kak Ilham, Ridho dan Rizky berada di lantai atas, mereka dalam bahaya," hardik Dini. Kekhawatiran akan nasib kedua sang adik membuat dirinya dirundung rasa gelisah. Berkali-kali ia mencoba melepaskan tangannya dari genggaman Ilham. "Dini, dengarkan aku. Kita pasti akan menyelamatkan kedua adikmu. Tapi tidak begini caranya. Kamu bisa celaka, orang ini sangat berbahaya." Dini terdiam sesaat, air matanya tumpah diiringi isak tangis yang menjadi-jadi. "Lantas apa yang harus kita lakukan, Kak Ilham?" Dini meledak-ledak, ia tidak bisa mengontrol kekhawatiran yang menguasai jiwanya. "Aku ada ide, bagaimana kalau Ridho dan Rizky kita suruh mencari bantuan?" usul Ilham. "Kak Ilham, gila ya? Mereka bisa mati konyol, menyuruh anak yang baru berusia 5 dan 12 tahun, untuk cari bantuan. Melewati kebun karet di tengah kegelapan malam, terlebih lagi Rizky sedang sakit." "Tidak, aku tidak mau," tolak Dini. "Bagaimana kalau si pembunuh itu mengejar mereka?" sambungnya lagi. Sepertinya kali ini Dini tidak setuju dengan usulan yang diutarakan Ilham. Bukan tanpa alasan, mengingat Ridho dan Rizky masih terbilang anak-anak. "Dini, hanya itu satu-satunya jalan untuk kita terbebaskan dari masalah ini. Tugas kita menahannya, untuk mengulur-ulur waktu agar dia tidak mengejar Ridho dan Rizky." Ilham mencoba memberi pengertian kepada perempuan yang sejak 2 tahun ini selalu mengisi hari-harinya. "Tapi kan, kita bisa telepon," hardik Dini. Jelas ia tidak akan setuju dengan usulan Ilham, yang terbilang mengorbankan kedua adik kecilnya itu. "Tadi karena khawatir dan terbilang buru-buru, aku lupa membawa ponsel," ujar Ilham. Sejurus kemudian, Dini baru sadar ternyata ponsel Tante Sih yang ia ambil tadi juga ketinggalan di kamar lantai atas. Setelah menjelaskan kepada Ilham bahwa ponsel yang dipakainya menelpon tadi ketinggalan di kamar, perlahan mereka berjalan keluar dari gudang, penuh kewaspadaan. Mereka berjalan mengendap-endap dengan langkah pelan dan berhati-hati, sebisa mungkin agar tidak membuat suara yang memancing kecurigaan si pembunuh itu. Keringat kian mengucur deras, dengkuran napas terdengar tidak beraturan. Beruntung sampai melewati dan menuju kamar tidak dijumpai sosok pembunuh tersebut. Akhirnya mereka berhasil sampai di kamar, dan segera menghampiri Ridho dan Rizky yang bersembunyi di dalam lemari. Dini pun segera membuka pintu peti besar tempat menyimpan pakaian tersebut. Melihat kehadiran sang kakak, kedua adiknya langsung memeluk dengan eratnya. "Kakak kemana saja? Aku takut," tukas Rizky lirih. Wajahnya pucat pasi, diiringi tubuh yang menggigil karena temperatur tinggi. "Kok ada Kak Ilham? Kalian berdua pacaran?" "Iya," goda Ridho.
Rido, suasana genting begini kamu masih bisa bercanda, cerca Dini. Setelah memastikan keadaan Rido dan Rizky baik-baik saja, Dini langsung mencari ponsel yang ia letakkan di dalam kamar. Entah di mana benda pipi itu berada, mereka telah mencarinya ke semua sudut, namun tidak ditemukan juga. Kakak, ujar Rizky dengan suara berat. Sepertinya demam yang dialaminya semakin mengkhawatirkan, tubuhnya menggigil hebat diiringi suhu badan tinggi. Din, suhu tubuh Rizky semakin meninggi, ujar Ilham sembari menempelkan punggung tangan di kening Rizky. Mendengar itu semua Dini segera bergegas menghampiri Rizky. Namun secara tidak sengaja tangannya menyentuh selembar kain di atas meja rias. Prang, terdengar suara benda jatuh yang begitu nyaring. Dini menoleh ke arah benda jatuh tersebut, dan ternyata itu adalah ponsel milik Tante Sih yang ia ambil tadi. Tapi sayangnya benda pipi itu hancur dan tidak bisa digunakan lagi. Satu-satunya harapan agar bisa menghubungi seseorang untuk meminta bantuan, kini sirna sudah. Sejurus kemudian terdengar suara derap langkah kaki yang menuju ke arah pintu kamar mereka. Brek, brek, suara keras gebrakan pintu mengagetkan semua. Sepertinya si pembunuh telah mengetahui keberadaan mereka. Suasana seketika berubah menjadi semakin mencekam, ketegangan sangat terlihat dari ekspresi wajah Ilham dan Dini. Terlebih lagi Rido dan Rizky, kedua kakak beradik itu sangat ketakutan. Dini menghampiri kedua adiknya itu, kemudian ia membungkukkan tubuhnya untuk mensejajarkan tinggi badan, lalu berkata, Rido, Rizky, kakak butuh bantuan kalian. Walau Rido dan Rizky nampak kebingungan dengan ucapan Dini, tapi tidak banyak waktu untuk berpikir, keduanya hanya bisa menganggukkan kepala sebagai isyarat. Ilham kemudian mendekat, dengan berat hati ia harus mengatakan rencana mereka. Rido, Rizky, kalian sayang sama Kak Dini, kan? Tanya Ilham kepada keduanya. Kakak beradik itu menganggukkan kepala. Carilah bantuan kepada siapapun yang kalian jumpai di luar sana, minta tolong padanya untuk menghubungi polisi, sambungnya lagi. Sayang, kalian pasti bisa. Carilah bantuan dan selamatkan diri. Jadilah Superman dan Spiderman-nya kakak, ayah, dan ibu. Kami menunggu di sini. Tapi, kalau nanti kakak juga bernasib sama seperti ayah dan ibu, gimana? Aku dan Rizky mau kemana? Rido dan Rizky memeluk erat tubuh Dini, air mata sudah tidak bisa lagi dibendung, suasana haru biru pun terjadi. Dini membalas pelukan kedua adiknya itu dengan erat. Terpaksa dengan berat hati ia harus merelakan kepergian Rido dan Rizky, di tengah kegelapan malam melewati kebun karet, sungguh hancur perasaan Dini, hatinya seolah tercabik-cabik. Rido, Rizky, hidup dan mati seseorang ada di tangan Tuhan. Jika kita ditakdirkan bersama, kakak pasti akan tetap di sini menunggu kedatangan kalian. Kita harus kuat adikku. Perasaan yang bergejolak di dalam dada Dini berkecamuk tak karuan. Tidak dapat dianalogikan dengan kata, betapa rasa khawatir itu begitu besar. Terlebih lagi, Rizky sedang demam dan mereka harus melalui kebun karet. Brek, brek, tiba-tiba terdengar lagi suara pintu kamar yang didobrak, bunyinya bahkan berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Dengan sigap Ilham menahan daun pintu itu sekuat tenaga. Din, cepat antar Rizky dan Rido keluar. Aku akan menahannya, teriak Ilham sembari menyadarkan tubuh menahan pintu itu. Dini segera bergegas mengantar kedua adiknya keluar lewat jendela, dengan seutas tali yang diikat kain sarung. Perlahan ia mengulur tali tersebut, sementara sang adik berada di dalam kain sarung, walau harus bersusah payah karena jarak yang lumayan tinggi. Berikutnya giliran Rizky, dengan perbuatan yang sama. Akhirnya kedua kakak beradik itu sampai ke tanah. Dini hanya melihat dari atas ketinggian diiringi air mata berlinang, kedua adiknya berlari menembus kebun karet di tengah kegelapan malam yang hanya ditemani sedikit cahaya rembulan saja. Setelah Rido dan Rizky berlalu, Dini segera membantu Ilham yang sedari tadi masih berusaha menahan pintu dengan kekuatan penuh. Beruntung kejadian itu tidak berlangsung lama, entah apa yang direncanakan oleh si pembunuh, sejurus kemudian dobrakan pintu tidak lagi terdengar. Kak Ilham, sepertinya orang itu sudah pergi, ujar Dini pada Ilham. Ilham tidak menjawab, ia hanya menggelengkan kepala. Deru napas tersengal-sengal,
keringat mengucur membasahi tubuh. Kita harus keluar, di sini sudah tidak aman lagi, ujar Ilham dengan suara setengah berbisik. Selama 10 menit waktu berlalu, suara si pembunuh itu tidak lagi terdengar. Merasa situasi sudah sedikit membaik, Ilham dan Dini akhirnya memutuskan untuk keluar. Namun ternyata si pembunuh masih berada di depan pintu, bersembunyi di kegelapan. Ilham yang keluar duluan mendapatkan serangan, ia dipeluk dari belakang dengan leher yang terkunci oleh lengan tangan si pembunuh itu. Melihat Ilham diserang, Dini menjadi panik, ia langsung mengambil guci keramik yang berada di balik pintu kamar, kemudian memukulnya ke kepala musuh. Si pembunuh merasa kesakitan, sehingga tangannya yang mengunci leher Ilham terlepas. Mengingat ada peluang untuk kabur, tanpa menunda-nunda waktu lagi, Ilham dan Dini segera berlari menuju lantai bawah. Si pembunuh semakin murka, ia segera mengejar dengan membawa parang. Aura pembunuhan sangat terlihat dari ekspresi wajahnya. Asteris. Sementara itu, Rido dan Rizky terus berlari menerobos kebun karet. Kak Rido, Rizky capek kak, Rizky juga takut. Keluh Rizky, ia menghentikan langkah, sepertinya sudah tidak kuat lagi untuk melanjutkan perjalanan. Suasana di kebun karet sangat sepi dan sunyi, suara hewan malam membuat kedua ketakutan. Semilir angin malam yang dingin, ditambah lagi bunyi riuh pohon-pohon karet yang bergesekan menambah kesan menyeramkan. Keduanya bergidik, Rido bahkan tidak tahu harus berbuat apa, ia bingung menghadapi situasi ini. Tapi, Dad, kita harus melanjutkan perjalanan, untuk menyelamatkan Kak Dini dan Kak Ilham. Diiringi air mata yang berlinang, ditambah lagi rasa takut yang menyergap. Rido terus melanjutkan perjalanan dengan cara menggendong Rizky. Bocah 9 tahun itu, harus berjuang sekuat tenaga, walau sebenarnya ia sendiri merasa lelah dan takut. Rumah Tante Si, dan rumah mereka memang terletak agak jauh dari perumahan warga. Jalan tercepat untuk mencapai ke pemukiman yang ramai penduduk, ialah melalui kebun karet ini saja. Kak Rido, Rizky dingin. Rizky haus, Kak, bertahanlah, Dik, kita akan segera sampai. Rido menurunkan Rizky dari punggungnya, kemudian ia mencari air yang dapat diminum. Beruntung Rido menemukan gubuk kecil tak berdinding, yang sering digunakan oleh si penggarap karet untuk berteduh. Tergeletak di atasnya sebuah botol plastik berisi air, karena ragu bisa diminum atau tidak, ia pun mencobanya terlebih dahulu. Setelah diyakini air tersebut bisa dikonsumsi, Rido memberikannya kepada Rizky. Rizky, kamu dengarkan tadi apa kata Kak Dini? Kita harus kuat, kita harus bisa membantu Kak Dini, kamu jangan takut. Allah akan melindungi kita, ini minumlah. Rido memberikan air di dalam botol yang ia temukan tadi pada Rizky adiknya. Tapi, Rizky capek Kak, tubuh Rizky menggigil, keluh Rizky. Iya sudah, kamu naik lagi ke punggung kakak. Kita harus melanjutkan perjalanan, kasihan Kak Dini. Rido berjongkok dan menyiapkan punggungnya untuk dinaiki oleh Rizky. Mereka kembali melanjutkan perjalanan di tengah kesunyian malam. Sebenarnya Rido sudah lelah, tapi ia tidak tega jika harus memaksa Rizky untuk berjalan, apalagi dalam kondisi sakit seperti ini. Asteris. Sementara itu di sisi lain, Dini dan Ilham masih berjibaku melawan si pembunuh tersebut. Mereka berlari menuju pintu depan, namun terkunci. Mengetahui hal itu, keduanya memutuskan untuk menuju ke arah kolam renang. Dini bersembunyi di bawah kursi, sedang Ilham di sebelah patung Putri Duyung. Sementara itu, si pembunuh masih mencari-cari sambil menenteng parang panjang, seperti ia mengetahui persembunyiannya Dini. Hal itu terlihat dari matanya yang tidak henti-hentinya menatap ke arah bawah kursi. Derap langkah kaki si pembunuh menuju ke arah kursi, membuat Dini semakin takut. Pria pembunuh itu semakin mendekat, lalu ia menarik kaki Dini dan menyeretnya. Dini berteriak minta tolong, tatkala melihat si pembunuh mengayunkan parangnya hendak membacok. Namun bersama dengan itu Ilham bergerak cepat, ia mencoba menghadang dan akhirnya sabetan parang si pembunuh mengenai sedikit perutnya. Darah mengucur deras membuat air kolam berubah menjadi merah, bau anyir terasa sangat pekat. Kak Ilham, Dini berteriak memanggil Ilham. Dini, cepat lari.
teriak Ilham sambil memegangi perutnya yang berlumuran darah. Tapi, Kak Ilham, tidak tega rasanya untuk Dini meninggalkan Ilham dalam keadaan terluka parah. Jangan pedulikan aku, cepat lari selamatkan dirimu. Teriak Ilham lagi. Dini berlari tak tahu harus kemana, sembari diiringi oleh tangisan. Sementara itu si pembunuh terus mengejarnya. Sampai di suatu ketika ia terpojok karena menelusuri jalanan buntu. Siapa kamu? Mengapa kamu membunuh ayah dan ibuku? Si pembunuh hanya terdiam dan terus berjalan mendekatinya. Dini sama sekali tidak mengenali orang ini. Pria itu berpostur tinggi besar dan berewokan. Mungkin dia adalah seorang pembunuh yang dibayar untuk menghabisi seluruh anggota keluarga Satrio. Lantas apa motifnya? Hanya dirinya saja yang tahu untuk apa ia membunuh. Atas dasar apa kamu membunuh semua keluarga kami? Apa salah kami? Dan sekarang kamu mau menghabisi aku juga, kan? Hardik Dini. Si pembunuh masih tetap tidak menjawab. Sejurus kemudian ia mengayunkan parangnya setinggi kepala untuk membacok. Tidak banyak yang bisa dilakukan Dini, ia hanya menangkis dengan menyilang tangannya sambil mengucapkan takbir. Berbarengan dengan itu terdengar dentuman suara senjata api. Si pembunuh terkapar dengan peluru menembus kepala. Kak Dini, teriak Rido dan Rizky yang datang bersama polisi dan beberapa warga. Mereka berpelukan dengan sangat erat. Sementara itu polisi segera mengamankan si pembunuh itu. Kalian berhasil sayang, terima kasih. Ucap Dini terharu melihat kegigihan kedua adiknya yang berhasil mencari bantuan, meniti perkebunan karet di tengah kegelapan malam, sungguh suatu yang harus diapresiasikan. Pagi ini cuaca mendung tertutup kabut, berselimutkan duka. Setelah selesai acara pemakaman kedua orang tua dan Tante Sih, Dini dan kedua adiknya pergi ke rumah sakit, mereka memasuki ruangan yang di dalamnya terdapat seorang laki-laki yang sedang terbaring lemah. Bagaimana keadaanmu Kak Ilham? Tanya Dini, ia kemudian duduk di sebelahnya. Alhamdulillah jauh lebih baik, jawab Ilham. Kemudian Dini mengambil sebuah koran yang tergeletak di samping tubuh Ilham. Lalu ia membukanya, tertera berita utama di atasnya. Sepasang suami istri pengusaha kebun teh dan adiknya, tewas dibunuh rekan kerjanya dengan motif dendam. Ternyata si pembunuh itu adalah orang suruhan Pak Karto, rekan bisnis sekaligus teman baik Satrio orang tua Dini.